Waalaikumsalam. Silakan masuk, Kak. Silakan duduk. Iya, Kak. Kakak tahu saya dari mana? Kebetulan saya tuh kemarin cerita ke teman saya, dan terus tuh teman saya ngerekomendasiin ke kakak ke konselor gitu. Soalnya kan saya kemarin butuh solusi dan teman saya tuh cuma ngedengerin aja gitu, nggak bisa ngasih solusi gitu. Jadi dari teman saya tahunya. Berarti kakak kesini secara sukarela ya? Iya, supaya Oh iya, sebelumnya kakak udah pernah melakukan kegiatan konseling atau pernah mendengar apa itu konseling? belum sih. Justru Belum. ini baru pertama kali saya melakukan kegiatan konseling. Oke, saya ingin menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling ini adalah proses layanan yang diselenggarakan oleh konselor. Konselor itu saya sendiri dan dengan konseli yaitu kakak untuk mengentaskan permasalahan yang dialami oleh kakak sendiri secara individual gitu dan memendirikan klien. Dan di sini juga kita memegang beberapa asas. Nah, asas yang paling utama itu asas kerahasiaan. Jadi di sini kakak tidak perlu khawatir karena di sini kami akan merahasiakan dan tidak membocorkan kepada siapapun. Dan selanjutnya itu saya harap kakak terbuka di pertemuan kita kali ini karena kita juga ada asas keterbukaan. Nah, selanjutnya itu ada kesukarelaan. Jadi yang tadi seperti tadi, contohnya kakak datang ke sini secara sukarela dan kakak menceritakan apa yang kakak alami secara sukarela. Dan selanjutnya itu ada kekinian. Kekinian di sini itu adalah permasalahan yang kakak alami saat ini kita selesaikan pada hari ini juga gitu. Dan yang terakhir itu ada keputusan di tangan klien. Nah, di sini saya sebagai konselor hanya dapat membantu kakak gitu, untuk memecahkan masalah, untuk menemukan solusi pada permasalahan kakak. Selebihnya itu kakak yang mengambil keputusan kakak sendiri, mau diambil atau tidak, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Oke, saya harap di sini kakak sudah mulai percaya kepada saya dan mulai terbuka kepada saya. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini apa yang kakak ingin ceritakan? Jadi itu sebenarnya sekarang ini saya lagi ada di situasi yang menurut saya tuh benar-benar berat ya dalam hidup gitu. Eh, ini kan saya sekarang usianya udah menginjak mau 22 tahun. Ini sebenarnya kejadian yang sudah pernah ada gitu di masa lalu, cuman terulang lagi di 2024. Nah, jadi ceritanya saya ini kan dekat dengan abi saya. Uh, Abi saya itu bagi saya tuh kayak apa ya? Kayak segalanya gitu buat saya. Panutan iya, suri tauladan juga, beneran masya Allah deh gitu buat saya gitu kan. Saya pokoknya sayang banget sama abi gitu. Nah, terus tuh ceritanya beberapa bulan yang lalu saya ini kayak ngelihat ada gerak-gerik yang mencurigakan gitu kan sama abi saya sendiri ini. Saya tuh kayak apa ya, abi saya tuh kayak apa ya, chatan sama orang di HP-nya tuh yang dia tuh namanya tuh kayak inisial gitu. Jadi saya nggak tahu itu orangnya siapa. Terus kadang juga abi tuh ngumpet-ngumpet gitu WA-nya biar nggak ketahuan saya. Terus kayak nelfon juga biar nggak saya tahu gitu. Tapi tuh saya tahu gitu karena saya ngeliat gitu kan.
Waktu itu sempat saya minjem HP Abi, ngeliat ada tuh eh, apa namanya, Abi sering VC-an sama itu. Saya bingung gitu, ini siapa gitu. Tapi di sisi lain tuh saya nggak mau ya suzon sama Abi saya sendiri gitu. Saya selalu kayak pokoknya mah nggak mungkin lah gitu Abi saya nyakitin saya gitu kan. Terus tuh abis itu ceritanya kemarin tuh abis saya eh, mau berangkat umroh. Nah, abis saya itu umrohnya itu sama orang tuanya, sama ibu dan ayahnya. Saya tuh biasa nyebutnya abah sama ibu ya. Terus ya kak, saya kan di pondok posisinya. Terus sebelum berangkat umroh itu, eh, abah saya ini, orang tuanya Abi ya, itu dirawat di rumah sakit sebelum berangkat umroh. Jadi umroh tuh hari Kamis, Senin itu dirawat. Nah hari Rabunya itu dicabut paksa. Nah singkat cerita ya kak, abis saya udah tuh berangkat kan ke Mekah kan. Nah di sana tuh abis saya dikasih cobaan gitu dengan ibunya sakit gitu kan, bisa jadi ketika jamaah pada pulang ke Indonesia, adik saya dan nenek saya nggak bisa pulang karena kritis, sempat kritis juga di sana. Nah pada Allah nenek saya meninggal di sana. Terus akhirnya abis saya bisa pulang tapi sendiri gitu kan, nggak sama nenek karena nenek itu harus dikubur di sana, nggak bisa dibawa pulang ke Indonesia. Nah saya kan ngejemput abis saya ke bandara kan, itu saya tuh ngejemputnya dari malam karena besok paginya itu abi tuh landing jam 6 gitu kan. Sedangkan saya nggak mungkin dong berangkat di rumah tuh kan jauh nih, itu kan di Tangerang ya. Saya masa kayak nggak mungkin dong berangkat jam 3 pagi gitu kan, jadi kayak terlalu terburu-buru. Akhirnya saya dan keluarga tuh inisiatif buat nginep di rumah Uwa, ada di daerah Tangerang. Nah, pas di mobil itu kan saya tuh berangkat, saya umi saya, adik saya, supir sama adiknya Abi, bibi saya. Nah, bibi saya ini minta tolong ke saya, katanya teh coba balesin WA Asana, itu tuh suaminya. Pas saya lihat buka WA-nya, itu ternyata bibi saya ini chatan sama orang yang saya curigai di HP abi saya gitu. Terus saya sempat mikir ya, kayak kaget juga, terus sempat mikir, pokoknya mikir keras, bertanya-tanya kok bisa gitu bibi saya chatan sama orang itu gitu. Berarti kan bibi saya tahu gitu kan. Saya gimana ya kak, saya tuh ngejalanin hari itu kayak bimbang gitu, kayak ngambang aja gitu, ini tuh benar apa enggak sih gitu. Abi ini kayak gini, saya nggak mau seuzon gitu kan. Saya udah husnuzon banget tuh sama Abi karena Abi tuh juga di mata masyarakat, nggak cuma di mata saya, di mata semua orang masyarakat juga sangat baik gitu perilakunya gitu. Jadi sangat apa ya, kayak nggak mungkin gitu kan kalau sampai Abi tuh selingkuh gitu atau punya istri lagi selain Umi gitu kan. Nah terus abis itu saya tanyain lah ke bibi saya ini siapa gitu, dan bibi saya tuh mukanya tuh kayak ketakutan gitu. Terus langsung dihapus tuh chatan bibi saya sama orang itu. Nah sebelumnya itu saya emang, yang saya curiga sama abis saya itu kan beberapa bulan yang lalu sebelum umroh, saya tuh emang sempet nyari tahu sih itu nomornya siapa, terus itu rumahnya di mana gitu. Pokoknya saya sempat nyari tahu, cuman saya belum punya bukti yang valid gitu hubungan apa sih Abi sama orang ini gitu kan. Nah terus habis itu jam 3 malam saya nggak bisa tidur saking kepikiran, apa ya, kepikiran sama apa yang saya lihat tadi gitu kan di HP bibi saya ini gitu. Saya tuh jam 3 itu ngelihat HP bibi saya gitu. Saya buka tanpa izin karena saking saya penasarannya kan gitu. Sebenarnya kan emang itu nggak boleh, tapi ya namanya saya penasaran gitu, pengen mencari kebenaran gitu, daripada saya nggak bisa tidur kan kepikiran. Akhirnya saya tanpa
sepengetahuan bibi saya lagi tidur, saya ambil tuh HP-nya, saya buka, ternyata udah dihapus. Maksudnya kan kalau kayak misalnya udah dihapus tuh, kalau misalnya sampai dihapus berarti kan ada apa-apa kan gitu. Kalau misalnya beneran itu temennya bibi saya, ya ngapain harus dihapus gitu kan, kenapa kayak ketakutan kayak sampai dihapus gitu, berarti kan memang ada apa-apa kan. Nah dari situ saya juga masih nggak bisa tidur tuh, karena kok bisa sih dihapus gitu. Terus habis itu saya cuma diem terus habis itu saya kayak mikir, Iko nggak nyangka banget ya gitu. Nah bibi adiknya Abi yang ini tuh, bibi saya yang ini tuh kayak saya percaya juga, saya sayang banget gitu, daripada bibi saya yang lain saya lebih sayang ke bibi yang ini gitu, karena menurut saya bibi ini baik banget. Tapi setelah saya tahu gitu kan, Iko udah chatan, Iko hapus chatan, Iko kayak ini, saya udah hilang respect sama bibi saya ini gitu. Padahal saya tuh sayang banget sama bibi ini, saya yakin lah bibi ini tuh nggak akan ngecewain saya gitu. Tapi ternyata bibi saya ini yang ini ngecewain saya gitu kan. Nah terus di mobil tuh habis saya ketemu sama Abi, di mobil ini bibi saya bilang, nanti mau cerita katanya kayak gitu. Terus habis itu kata saya, iya kata saya gitu kan. Nah saya habis itu tuh ngejemput Abi, nggak sempat makan kan, tapi beda gitu, kayak Abi tuh makan nasi, kalau saya sama bibi saya makan bakso gitu. Jadi di tempat yang beda. Pas makan, bibi saya tuh cerita semuanya gitu kan. Terus bibi saya tuh kayak intinya tuh bibi saya bingung gitu kan. Eh, jadi kayak ngasih, Neng katakan manggil saya Neng, Neng kalau misalnya ada di posisi bibi katanya pasti bingung juga gitu harus apa, emang kenapa kata aku gitu kan. Aku tahu kata aku, Teteh mau cerita apa gitu pasti ke situ, dan maaf ya aku udah tahu semua, cuman aku pengen tahu kebenarannya ini ada apa sih gitu. Terus bibi itu cerita, kata bibi, ya jadi pas abah kemarin dirawat di rumah sakit yang tadi saya cerita awal tuh kak, katanya ada cewek, ada ibu-ibu, dia ngejenguk kakek saya, ngejenguk abah gitu kan di rumah sakit. Dan si cewek ini uh, minta restu ke bibi saya dan ke abah saya, kayak mijitin abah gitu kan. Kalau kata kita mah, kalau bahasa sekarang mah ya kayak caper gitu loh kak, si cewek ini, si ibu-ibu ini. Terus si ibu ini cerita, selain minta izin kayak cerita kedekatan dia ini dengan adik saya katanya. Terus ternyata adik saya itu tahu tentang ibu itu, bahkan ngedukung, dan si ibu ini tuh sering ke pondoknya adik saya, kayak ngasih makanan gitu, ngasih uang. Yang namanya adik saya masih kecil ya kak, ya pasti setuju-setuju aja dong gitu, karena dia nggak tahu gitu, yang penting mah kayak ada uang gitu kayaknya kan, gitu kan pikiran anak kecil. Terus yang lebih ini lagi, bibi saya tahu tapi saya nggak tahu gitu loh. Terus datang kan abis saya ke rumah sakit itu tuh kayak udah kontak fisik gitu, kayak udah deket banget lah kata bibi saya gitu kan. Terus abis saya tuh sempat bilang gini ke bibi saya, Dede katanya, kan dipanggilnya Dede kan, Dede katanya kalau misalnya Dede nggak ngerestuin AA katanya berarti Dede nggak sayang katanya sama AA, berarti kan abi aku juga ngeharapin gitu kan ke si perempuan ini. Nah yang jadi masalahnya tuh sekarang yang aku pikirin tuh kayak, ya Allah gitu kan, aku nggak nyangka gitu sama Abi gitu. Saya orang yang selama ini aku bangga-banggain gitu, yang selama ini aku percaya nggak akan nyakitin aku, tapi ternyata gitu nyakitin aku gitu. Nggak cuma nyakitin aku tapi nyakitin Umi juga, keluarga Umi juga, dan semua orang gitu yang tahu. Karena tuh Abi aku tuh kayak Masya Allah banget, tau kau kayak di masyarakat juga terkenal yang orang yang luar biasa solehnya gitu, baiknya gitu. Tapi kenapa gitu kayak gini gitu kan.
Terus di sisi lain aku juga nggak mau Kak Abi sama Umi pisah gitu kan, karena nanti imbasnya tuh ke aku dan ke adik aku. Mungkin adik aku nggak akan ngerasain kan, karena adik aku ini kayak setuju aja gitu Abi sama perempuan ini. Tapi aku sebagai anak pertama dan sebagai yang apa ya, yang sudah dewasa gitu, aku nggak mau dong Kak gitu ya melihat Umi aku tuh nggak tahu. Jadi aku tuh kayak aku aja sakit hati gitu kan nggak dengar ceritanya Abi dari Bibi, terus kayak ngeliat kecurigaan Abi dari dulu, apalagi Umi gitu. Aku nggak kebayang gitu bakal sehancur apa gitu Umi dan keluarganya kalau sampai tahu kelakuan Abi kayak gitu. Jadi sekarang tuh kan aku juga kayak lagi UAS ya Kak, aku juga uh, lagi sekolah tuh, lagi UAS. Nah aku jadi itu kayak aku ngerasa masalahnya tuh kayak banyak gitu, kayak deket kayak gitu kan, kayak semuanya tuh turun gitu pas aku UAS gitu. Jadi aku benar-benar nggak fokus nih sekarang, dan aku juga bingung kah harus gimana gitu. Itu sih intinya aku uh, apa ya, sekarang udah hilang respect sama abi aku sendiri gitu. Aku belum apa ya, belum sempet gimana ya. Tapi tuh bibi aku tuh udah bilang kan kalau misalnya aku tuh udah tahu. Jadi bibi aku tuh bilang ke abi aku kalau misalnya aku tuh udah tahu semuanya jauh sebelum bibi aku tahu gitu. Jadi aku kayak bingung gitu loh Kak, harus gimana ya gitu. Makanya aku cerita sama teman aku juga bingung kan gitu. Yang pertama teman aku bukan konselor, terus yang kedua juga teman aku apa ya, kayak nggak punya pengalaman juga kan gitu. Jadi bingung harus ngasih saran apa. Makanya kata teman aku tuh ya udah coba ke sini gitu, ke kakak gitu. Mudah-mudahan aja, semoga mungkin dari kakak juga kan kakak kan udah sering ini kan, takutnya ada hal-hal yang sama juga gitu, jadi bisa ngebantu apa yang aku rasain sekarang gitu. Hmm. Setelah kejadian itu apa yang udah kamu lakuin? Aku bingung kan harus cerita sama siapa kan, jadi aku cerita sama umi aku nggak mungkin, karena pasti umi aku juga sakit hati juga kan, dan aku nggak mau umi aku sakit hati. Akhirnya aku cerita ke bibi aku, dan waktu itu kan posisinya aku masih kecil ya Kak. Ternyata pas aku cerita ke bibi, bibi bilang katanya abi tuh pernah kayak gini juga gitu kan, tapi dulu pas aku masih kecil. Jadi dulu tuh katanya abi tuh sempat mau udahan sama umi, cuman karena kita kayak nyariat gitu ya Kak, ternyata abi tuh nggak wajar gitu. Akhirnya pas aku udah cerita sama bibi semuanya, bibi bawa aku ke tempat yang dulu bibi sama umi temuin gitu. Itu tuh temennya yang bisa kayak apa ya, kayak bisa gitu loh Kak, hal-hal yang mistis yang Goib. tahu lah, yang gue kayak gitu. Nah jadi aku dibawa ke situ gitu sih. Aku uh, hal yang aku lakuin gitu ke bibi, terus akhirnya aku dibawa ke temannya bibi itu yang bisa gitu. Kalau menurut kakak gimana Kak? Kalau untuk bicara langsung sama abinya, kamu udah pernah ngelakuin belum? Justru belum Kak, soalnya aku kan sempet sih bilang abi mau ngobrol gitu. Jadi abi aku tuh kayak ketakutan gitu loh Kak, kayak nggak mau nemuin aku, nggak mau ngobrol face to face gitu sama aku, karena abi aku tahu gitu aku bakal ngomong apa gitu. Soalnya bibi tuh bilang kan ke abi kalau misalnya aku udah tahu, terus kalau misalnya aku udah tahu dan itu beneran real abi aku maksudnya punya istri lagi selain umi, aku bakal gak mau jadi anak abi lagi. Jadi abi tuh kayaknya ketakutan gitu, makanya selalu menghindar setiap kali aku ngomong bi teteh mau ngobrol gitu Kak. Jadi aku belum sempat ngobrol face to face gitu, karena itu hindar terus abinya. Selain itu kira-kira ada nggak ya Kak, soalnya abi tuh menghindar terus gitu. Kalau untuk hmm, bicara secara kekeluargaan aja gitu, kayak misalkan sama umi, sama adik kamu, tapi ada abinya juga. Gitu ya Kak. Oke deh, nanti boleh saya coba, karena kan saya belum nyoba itu ya, jadi nanti kayaknya bisa-bisa ya.
coba gitu buat nyoba itu. Ya, mungkin nanti coba dulu aja ya Kak, yang belum Kakak lakuin yang tadi. Mungkin untuk kontrak selanjutnya mau bagaimana Kak? Kayaknya Dia yang sama atau beda? kayaknya 2 minggu yang akan datang kali ya, soalnya kan adik saya kerja ya Kak, jadi kalau 1 minggu takutnya adik saya sibuk terus enggak ini kan, jangan kan harus ketemu kakak ini, saya udah cerita kan sama adik, jadi mungkin di 2 minggu yang akan datang kali kakak bisa. Bisa. Di hari yang sama atau beda? Boleh deh di hari yang sama. Ya, jadi kontrak ini biar saya tuh biar tahu saya biar tahu perkembangan kakak gitu udah sampai mana, udah ini udah dilakukan belum gitu, atau butuh saran yang lain gitu. Seperti itu kak. Ya pokoknya semangat terus ya kak. Ya setiap orang juga pasti ada ujiannya masing-masing, dan Allah tahu mana yang sanggup gitu. Jadi kan Allah memberikan ujian itu kan kayak beda-beda gitu. Di sini ya kakak kuat lah, keren kuat. Makanya semangat terus ya kak. Gimana perasaan kakak setelah sudah bercerita panjang lebar tadi? Alhamdulillah sih saya merasa lega ya. Karena saya tuh ngobrol sama kakak, maksudnya kakaknya benar-benar nolongin waktu buat saya, jadi benar-benar nolongin. Kalau kemarin tuh teman saya kayak sambil sibuk nugas, makanya kayak saya tuh nggak semua gitu saya ini kan. Soalnya kayak ini kok gitu sih gitu kan, kurang didengerinnya tuh kayak kurang gitu kan. Jadi aku kayak ngerasa cukup lega sih ya cerita. Ini udah cerita semuanya nih sekarang sama kakak. Ya. Terima kasih banyak ya kak, karena udah sukarela datang sini dan menyisikan waktunya untuk bercerita panjang lebar pada saya. Nah, terima kasih sudah mempercayai saya gitu. Terima kasih banyak ya kak. Sama-sama.